karena memang isu-isu ini yang terus berkembang, tapi kita tidak mau karena persoalan ini lantas program yang mulia dari Bapak Presiden ini kita tutup enggak, karena ini sangat mulia dalam rangka penyiapan SDM kita ke depannya dan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting. Kan banyak juga di sana itu kan balita yang kurang gizi kan, otomatis akan kita jelaskan ini makanan yang sehat ini, termasuk yang telur, karena kan kita kan juga di Kuburaya punya program 1 hari 1 telur. Iya. Jadi tetap kita jelaskan gizi dari telur itu walaupun 1, tapi manfaatnya besar. Banyak ya Bu ya. Yang sekarang kita dorong ini adalah bagaimana dapur-dapur ini bisa tumbuh juga di wilayah sulit, supaya bukan wilayah-wilayah mudah saja ya Ibu ya, yang bisa kita jangkau. Harapan kita supaya ibu-ibu yang 3B ini, bumil, busui maupun balita itu kita cover secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu lagi bersama saya Dina Prihatiniwardoyo di Insight Talk. Kali ini kita akan membahas program pemerintah yang juga ada di BKKBN Kalimantan Barat, yaitu program MBG. Dan sahabat Insight, kali ini saya sudah bersama 2 narasumber kita. Yang pertama ada Kepala BKKBN Kalimantan Bapak Nur Yamin. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh disapa sahabat Insight Pak di rumah. Sukses sahabat Insight yang ada di rumah. Baik, sahabat Insight, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ada Ibu Eva Nurfadiah, salah satu dari tim pendamping keluarga Ibu dari Kabupaten Kuburaya. Selamat siang. Sehat Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sahabat Insight, setelah tadi kita perkenalkan 2 narasumber kita, langsung aja kita tanya-tanya terkait dengan MBG yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin pertama saya ke Pak Nur Yamin dulu ya. Pak, ini terkait dengan MBG di BKKBN Kalimantan Barat. Ini sudah ada berapa Pak di provinsi dari 14 kabupaten kota? Apakah sudah ada atau seperti apa Pak? Ya, jadi saya mengawali sahabat Insight yang ada di rumah. Perlu kami sampaikan bahwa program MBG, makan bergizi gratis, yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional itu terbagi 2. Ada satuan pendidikan, ada non satuan pendidikan. Yang satuan pendidikan kan jelas tuh, mulai dari PAUD sampai ke tingkat SLTA. Sedangkan yang non satuan pendidikan ini yang menjadi garapan Kemenduk Bangga BKKBN itu terdiri daripada sasarannya bumil, busui. Bumil itu ibu hamil, busui itu ibu menyusui, dan anak balita non PAUD gitu. Dan itu dikenal oleh 3B ya Pak ya? 3B. Iya, baik. Dari 5 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini, Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kuburaya, Pontianak dan Kayong. Nah, itu baik, keren mereka. Dari 5 ini Pak, dari ibu menyusui, kemudian ibu hamil, termasuk satu lagi balita non PAUD. Non PAUD ya, Bu ya. Kuburaya keadaannya saat ini seperti apa Bu Eva? Kalau Kuburaya sih udah mulai berjalan, pertama kami yang di Desa Sungai Ambanga itu udah mulai berjalan karena kami di situ didistribusikan di Polindes dan Pustu. Bu, jumlah mungkin Bu dari 3B ini ada berapa di Desa Ambanga? Kalau kita sasaran kita ibu hamil itu ada 103. Kalau ibu menyusui sama 103, balita kita ada 498. Tapi yang udah didistribusikan ibu menyusuinya masih 54, ibu hamilnya 31 dan balitanya 346. Berarti kelanjutan setelah 2026 mungkin dilanjutkannya gitu ya. Gitu ya Bu ya. Ya Bu, di Desa Ambanga ini dari ratusan busui, bumil dan PAUD, non PAUD itu
mekanisme yang dilakukan oleh Bu Eva dan teman-teman seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Kami di sana kan biasa dari SPPG menyalurkan ke Pustu atau Polindes. Jadi dari Pustu atau Polindes biasanya ada yang mereka mengambil sendiri, ada juga yang mereka tidak bisa ngambil. Jadi kader sama TPK biasanya kalau memang mereka tidak ngambil akan kita distribusikan langsung ke rumahnya. Oke. Ya. Oh, berarti jika kita tidak bisa apa kendala salah satunya misalnya mereka yang bisa datang atau kita Ya. yang itu syaratnya atau gimana, Bu? Jadi kadang mereka karena kita kan bentuk grup kan, otomatis biasanya mereka tidak bisa datang. Kadang jalannya yang jelek karena kan agak jauh juga kan. Atau mereka kadang nggak punya kendaraan atau apa, biasanya kita langsung distribusikan, atau kadang biasa anaknya ada yang sakit. Baik. Jadi kendalanya di situ aja Oke. sih, sama jalan kan, karena wilayah Sungai Ambanga itu lumayan jauh ya, karena jalannya jelek. Udah itu sasaran kita itu daerahnya jauh-jauh, ya terpisah. Nah, jadi itu aja kadang kendalanya. Dari ratusan itu kan nggak rumahnya nggak berdekatan. Enggak, gitu iya, jadi mereka- jadi itu yang kendala kita biasanya. Baik. Kalau Pak Nur Yamin mungkin Ya. peran BKKBN seperti apa Pak dalam MBG ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan MOU yang ditandatangani oleh Menteri kami, Bapak Wihaji bersama dengan Prof. Dadan selaku Kepala BGN. MOU-nya dilaksanakan pada awal Januari kemarin di tahun 2025. Itu jelas bahwa BKKBN punya peran, yaitu pertama menyiapkan data. Data ini adalah hasil verifikasi tim pendamping keluarga bersama teman-teman di Posyandu maupun di Puskesmas. Yang kedua adalah melakukan pengantaran ke sasaran yang 3B tadi itu. Yang ketiga memberikan edukasi gizi. Jadi bukan sekedar ngantar, tetapi diberikan juga edukasi gizi. Yang keempat melakukan pendampingan. Pendampingan sekiranya ada hal-hal yang perlu menjadi rujukan atau apa, itu terkawal. Jadi bukan cuma sekedar edukasi, tapi kita juga berikan pendampingan. Dan yang kelima adalah melaporkan hasil-hasil yang dilakukan. Ya. Oke. Ya, jadi itu. Jadi untuk perlu kami jelaskan bahwa memang untuk di di Kalimantan Barat ini sendiri memang baru ada 5 kabupaten. Itu pun jumlah sasarannya masih sekitar penerima manfaat kurang lebih 11.523. Dari jumlah sasaran sih sebenarnya 153.000, ya sangat besar. Jadi kalau cakupannya masih sekitar 7%. Jadi inilah harapan kita, mudah-mudahan dapur-dapur SPPG yang tersebar ini bisa meningkatkan terus kapasitasnya, karena sekarang ini setiap dapur dituntut untuk bisa melayani 3B minimal 500 sasaran atau penerima manfaat per dapur. Jadi nanti 2026 itu sudah harus main. Oke. Ya. Baik. Oke. Berarti peran BKKBN kan selain melihat gizi yang tadi udah Bapak sebutkan itu kan yang seperti terjadi di beberapa kawasan ya Pak. Iya. Yang apakah itu termasuk atau tidak? Kalau yang misalnya dia sampai keracunan atau apa, apakah peran BKKBN di sini bisa melihat itu ya Pak? Iya bisa ya. Oke. Jadi kami pun punya tanggung jawab, makanya disitulah peran pendampingan. Jadi sekiranya ada yang intoleran susu atau apa, kan tidak semua itu sasaran kita bisa sama dengan yang lain. Ada juga yang mungkin pengaruh alergi. Kadang jadi gunanya pendamping keluarga ini, kawan-kawan pendamping keluarga itu bisa melakukan mitigasi risiko, bisa juga meredam isu-isu yang tidak benar, karena mereka lebih tahu, karena mereka tim pendamping keluarga ini kan ada unsur kesehatannya, ada ibu bidannya, ada ibu PKK-nya, dan ada kader KB. Jadi itu yang kami dorong terus untuk bisa setiap ada masalah-masalah bisa terus langsung diayomi cepat, bisa laporkan ke dinas kesehatan kalau seperti terjadinya keracunan. Karena memang isu-isu ini yang terus berkembang, tapi kita tidak mau karena persoalan ini lantas program yang mulia dari Bapak Presiden ini kita tutup enggak. Karena ini sangat mulia dalam rangka penyiapan SDM kita ke depannya dan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting. Stunting kita kemarin ada kenaikan yang tahun berapa ya? Tahun lalu itu hasil rilisnya itu memperlihatkan angka bahwa angka kita itu sekitar 24,5. Tetapi kemungkinan tahun yang kemarin ini dirilis lagi terjadi kenaikan dia 26,8%. Jadi untuk aspek gizi sekira sangat membantu program dari Badan Gizi Nasional ini untuk intervensi gizi bagi ibu hamil, balita, dan ibu menyusui khususnya. Baik, Pak Nur Yamin tadi udah mengatakan bahwa
terkait dengan MBG ini yang paling tahu juga pasti tim dari pendukung keluarga ini ya Pak. Iya. Bu Eva, kalau Bu Sui, Bu Mil, kalau di desa rata-rata di Kuburaya, apakah mereka paham dengan gizi atau mereka terima saja atau seperti apa harusnya yang dilakukan oleh tim dari pendamping keluarga ini, Bu? Biasanya sasaran kita utamakan memang biasanya balita yang stunting, kurang gizi, dan ibu hamil yang cek, yang lingkar lengannya 23 ke bawah. Iya. Nah, jadi di situ memang biasanya ahli gizi kita juga ada. Jadi nanti mereka juga menjelaskan ini pola makannya. Kadang kan anak-anak kan kalau sekarang ini agak susah ya makan sayur ya. Jadi biasanya kita menjelaskan juga kalau misalnya dia enggak suka, kita jelaskan gimana caranya membujuk anak-anak itu supaya mau makan itu. Karena MBG ini lumayan bagus karena dia ada sayurnya, ada susunya, lengkap dianya. Karena kan memang gizi yang ada di situ kan. Ya. Berarti selain memberikan makanan yang bergizi setiap harinya ini Pak, tim dari pendamping keluarga ini juga berperan untuk memberikan edukasi bahwa inilah yang layaknya dikonsumsi, seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi untuk pemberian gizi itu sendiri, itu sudah melalui kajian dari Badan Gizi Nasional, tentu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan tentunya. Jadi hanya memang kendala di lapangan ini, karena kan biasanya anak-anak itu malas makan sayur, ya kan? Biasanya lidahnya sudah terangsang dengan yang manis-manis, padahal sebenarnya mulut balita kita itu sebenarnya masih steril, masih belum bisa diganggu dengan suasana asin, manis, apa semua, dia masih netral. Hanya terkadang ya orang tua di rumah ini yang sudah merasuki bahwa rasanya ibu yang diabetes ini mungkin sama dengan bayi ini atau balita, padahal tidak demikian itu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi peran mereka sangat penting. Kenapa? Karena mereka juga orang lokal. Jadi tim pendamping keluarga itu adalah orang lokal di desa itu yang tahu seluk-beluknya tentang situasi, bukan orang dari luar yang bekerja sebagai tim pendamping keluarga. Jadi sekiranya terjadi hal-hal yang bagaimana ataupun datanya yang kurang ini diverifikasi, mereka lebih tahu. Kalau untuk desa Ambangan sendiri Bu, yang rata-rata apakah telur, susu atau seperti apa Bu yang biasa dikonsumsi dan menjadi satu keharusan bahwa ini memenuhi gizi untuk Bu Sui, untuk Bu Mil, dan untuk non-pautnya? Intinya kalau yang semuanya itu dia lebih ke sayur-sayuran karena di sana itu kan agak susah kan sayur-sayuran. Jadi begitu ada makanan tambahan MBG ini, jadi mereka udah mengenal nih sayur-sayuran yang ini yang biasa dikonsumsi yang gizinya lebih baik gitu kan. Susu biasanya mereka juga kasih susu. Kalau untuk pemilihan menu hari-harinya tim TPK ini apakah berperan atau hanya melihat aja Bu hasil di dapurnya gitu atau seperti apa? Itu langsung dari dapurnya yang nyusun menunya. Karena mereka punya tim gizi lagi di situ. Gitu ya. Jadi kita hanya mendistribusikan aja. Oke Pak, ini kan dari kalau untuk program MBG ini kan di BKKBN ini selain meningkatkan gizi, ini kan juga menuju Indonesia Emas 2045 Pak. 2045. Tapi meskipun di Kalimantan Barat ini masih 5 dari 14 kabupaten kota, 5 kabupaten itu sisanya di 2006, 2007 atau seperti apa Pak? Ya, jadi untuk tahun 2026 itu kita meminta semua memang sudah ada ketentuan dari SK Badan Gizi Nasional perubahan ketiga nomor 244 tahun 2025. Di sana sudah memperlihatkan di SK itu bahwa semua dapur se-Indonesia termasuk yang di Kalbar ini, dapur SPPG itu sudah wajib menghadirkan 500 minimal sasaran penerima manfaat 3B. Berarti ada kewajiban. Jadi wajib sebenarnya sudah wajib lagi, bukan lagi sekedar tambahan atau pelengkap Jadi sekarang mereka berebutan. Jadi mudah-mudahan angka yang sekarang kita dapatkan ini sekitar 153.000 sasaran 3B sekalbar, mudah-mudahan bisa di-cover semua nanti nih. Dan keuntungannya juga dengan adanya 3B ini, program 3B dari Badan Gizi Nasional, itu partisipasi posyandu meningkat. Karena ada strategi-strategi dari teman-teman di tingkat posyandu
itu membagi bahan makanannya itu kadang di posyandu. Kalau memang waktu penimbangan posyandu, jadi sekaligus diadakan pengukuran, diadakan pemeriksaan kesehatan, ibu hamilnya apa semua. Jadi memang mekanismenya itu 2 kali penyalurannya. Jadi di hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin itu ada basahnya. Jadi basah hari Senin ada dalam bentuk segar, sedangkan hari Selasa Rabu itu dalam bentuk kemasan atau instan ini. Misalnya telur atau susunya. Nah, nanti lagi diberikan lagi di hari Kamis. Kamis ini basah. Lalu nanti hari Jumat dan Sabtu itu dalam bentuk kering. Tapi udah dikasih langsung 1 kali sama teman-teman tim pendamping keluarga. Jadi itu. Tetapi kita juga tetap memperhatikan kesejahteraan tim pendamping keluarga. Untuk saat sekarang ini masih Rp1.000 per sasaran. Ya, gitu, Pak. tetapi menurut harapan kita semua dari Kemenduk Bangga bekerjasama dengan Badan Gizi, rencananya tahun depan akan ditingkatkan menjadi 2.500 per sasaran, supaya semangatnya tim pendamping keluarga ini bisa tumbuh dan juga kerjanya juga lebih nyata lagi. Nah, terkait juga tadi dengan Indonesia 2045 ini ya Pak, peningkatan gizi yang tadi Bapak sampaikan. Nah, apa sih peran nanti generasi yang kita berikan MBG ini nih Pak, untuk 2045, untuk kedepannya itu seperti apa Pak kalau BKKBN melihat? Ya, jadi saya kira ini sebuah langkah baik dari pemerintah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, dalam rangka upaya memperbaiki kualitas manusia kita. Jadi memang dari banyak aspek ya, ini kualitas SDM kan banyak aspek yang perlu kita bangun. Mungkin salah satunya aspek gizi, aspek pendidikan, dan aspek sanitasi lingkungan. Untuk aspek gizi sendiri sudah diintervensi. Jadi sekarang untuk penanganan stunting selanjutnya, itu kami akan menata dari aspek sanitasi lingkungan. Termasuk juga upaya-upaya pengobatan-pengobatan yang sifatnya mengganggu penyerapan gizi. Makanya anak-anak atau ibu-ibu hamil ataupun balita kita yang sakit itu segera kita tangani dulu, karena gizinya tidak akan bisa dipakai untuk tumbuh kembang atau memperbaiki sel-sel yang ada dalam tubuh nih untuk tumbuh. Kalau tubuh itu lagi dalam keadaan tidak sehat, makanya gizi bisa bermain pada saat tubuh ini siap menerima. Itu sama dengan ibu hamil. Ibu hamil itu bisa kita berikan gizi, susu apa semua, asal kondisi ibunya itu tidak ada infeksi, tidak ada aktivitas bakteri dalam tumbuh kembang janin ini, tidak mengganggu ya. Dan pada akhirnya anak-anak yang dilahirkan ini betul-betul sesuai harapan kita. Anaknya cerdas, anaknya tinggi besar, dan sel-sel yang membentuk organ-organ tubuhnya semuanya sesuai harapan. Itu. Baik, Bu Eva, kalau di Desa Mangasari Kuburaya khususnya, pemberian MBG ini kan sifatnya dari pemerintah ya Pak. Kalau untuk dari keluarga sendiri, apakah ada pemberian edukasi bahwa ini kan tidak hanya diberikan dari pemerintah Bu, tetapi di sehari-hari dari keluarganya, apakah keluarga itu juga diberikan edukasi itu atau seperti apa Bu? Ya, biasanya kalau mereka kita berikan itu, kita tetap akan menjelaskan ini loh manfaatnya ya. Jadi kayak kan banyak juga di sana itu kan balita yang kurang gizi kan, otomatis akan kita jelaskan ini makanan yang sehat ini. Termasuk yang telur, karena kan kita kan juga di Kuburaya punya program 1 hari 1 telur. Jadi tetap kita jelaskan gizi dari telur itu walaupun 1, tapi manfaatnya besar. Banyak ya Bu ya. Makanya 1 hari 1 telur harusnya. Kalau dari BKKBN Pak fokus kepada selain MBG untuk balita, kemudian busui, bumil, untuk peran dari keluarga sendiri bagaimana Pak? Ya, jadi sekarang ini kan BKKBN telah melakukan transformasi kelembagaan. Kemarin lembaga kami adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sekarang oleh Bapak Presiden itu dipercaya lagi menjadi sebuah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana di sini bahwa titik sentral pembangunan itu memang ada di sektor penduduk ya. Jadi penduduk yang berkualitas inilah yang harapan kita untuk bisa menjadi bonus demografi di 2035 dan bisa mendapatkan Indonesia Emas itu. Jadi banyak aspek sih dalam pembangunan keluarga itu sendiri, selain aspek gizi, aspek karakter terutama, aspek pembinaan remaja. Jadi hampir semua siklus hidup kehidupan ini BKKBN hadir di dalamnya sebagai sahabat keluarga.
Jadi itulah yang menjadi menjadi titik sentral kita, termasuk juga upaya kami untuk mendorong pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi untuk bisa melakukan melakukan intervensi-intervensi melalui peta jalan pembangunan kependudukan. Jadi indikator-indikator yang ada itu ada kurang lebih 30 indikator. Itu dalam rangka menyiapkan Pemda untuk bisa lebih concern lagi dan lebih disiplin lagi dalam memburu angka-angka dan target-target dari setiap pemerintah kabupaten kota dalam rangka pembangunan manusia yang kita buru ini. Ya, jadi peran BKKBN ini secara menyeluruh tuh sudah masuk ke lingkup warga, kemudian untuk generasi dan sebagainya ya Pak, dari sejak dini. Sejak dini. Baik, Pak, dari 5 kabupaten meskipun baru 7% ya Pak? 7% ya. 7% yang sudah dimulai di tahun ini. Kendalanya kan kalau misalnya tadi Bu Eva bilang di beberapa daerah jauh jalannya, infrastruktur. Kita tahu kalau Pontianak masih alhamdulillah ya Pak, jalan dan sebagainya. Bagaimana dengan Landak, Kayong, dan sebagainya ini Pak? Iya, jadi memang tantangan dari 3B ini ya memang pasti setiap program ya pasti ada tantangannya, tidak semulus-mulus yang kita bayangkan, tetapi itulah tanggung jawab kita dalam menyemangati sebuah program mulia. Jadi untuk di Kalimantan Barat ini sendiri memang banyak sungai, ya tantangannya juga berat, dan di wilayah di bantaran-bantaran sungai inilah yang biasanya bermukim masyarakat yang kita memang perlu intervensi. Tetapi ini juga tidak terlepas daripada kemampuan dapur, karena dapur itu sendiri sudah ada regulasi juga dalam rangka mencegah agar makanan ini atau sumber pangan ini tidak mengalami kerusakan atau keracunan, maka dibatasi radiusnya. Setiap dapur itu radiusnya itu mungkin sekitar 30 menit saja pengantarannya, atau sekitar 6 kilo. Nggak boleh lebih daripada itu, karena kalau sudah lebih berpengaruh ke makanan ya Pak ya? Bisa berpengaruh pada kualitas makanan dan bahkan bisa menimbulkan dampak buruk lah bagi si penerima manfaat. Yang sekarang kita dorong ini adalah bagaimana dapur-dapur ini bisa tumbuh juga di wilayah-wilayah sulit, supaya bukan wilayah-wilayah mudah saja ya Ibu ya, yang bisa kita jangkau. Harapan kita supaya ibu-ibu yang 3B ini, bumil, busui maupun balita itu kita cover secara menyeluruh. Itu harapan kita. Baik, Pak, kita sudah berbicara MBG dari BKKBN ini di tahun 2025. Iya. Tahun 2026 seperti apa Pak? Iya. Untuk tahun 2026 kita tambah lagi nih, tambah iramanya lagi 3B ya, kita perkuat lagi karena memang tahun 2025 ini adalah awal memulai sesuatu yang mulia. Di tahun 2026 kita mantapkan lagi, termasuk program-program kementerian kami, diantaranya adalah isu-isu fatherless. Sekarang banyak remaja-remaja kita yang kurang mendapat sentuhan dari ayah, itu juga kita akan berikan, kita galang lagi, termasuk juga program-program lansia, karena isu aging population, karena makin hari orang tua kita makin banyak, dan kelompok lansia ini tentu kita harus pikirkan juga, dan kita harus hadir di dalamnya. Makanya kita berikan pendampingan kesehatan, memberikan sekolah lansia, maupun bentuk-bentuk perawatan lainnya, termasuk juga mendorong pembentukan TPA. Tamasya ya, TPA tempat penitipan anak ini di program kami namanya Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Ini kolaborasi antar lembaga kementerian, dan pengasuhnya ini itu bersertifikat. Ya, jadi dia punya legalitas yang mumpuni, dan sertifikat bagi pengasuh ini bisa dipakai di mana saja di seluruh Indonesia. Jadi kita dorong supaya seiring dengan banyaknya ibu-ibu ini yang makin bekerja di sektor formal, non-formal, supaya tidak terganggu di sektor ekonomi dan konsentrasinya ini, maka TPA-TPA ini kita dorong untuk dibentuk. Termasuk juga menghadirkan di perusahaan-perusahaan, supaya pekerja-pekerja ini, ibu-ibu ini bisa lebih fokus lagi. Dan pada akhirnya, anak-anak yang kita titip ini terdampingi secara baik. Jadi di situ dirangsang sensor motoriknya, sensorik apa semua ya, termasuk stimulan-stimulan lainnya yang dibutuhkan oleh seorang anak. Jadi karena kadernya ini kader yang mumpuni, tidak seperti TPA-TPA yang sebelumnya, di mana kader-kader itu tidak ada pengetahuan, jadi cuma disuruh aja tidur si balita kita, akhirnya nggak dapat apa-apa. Padahal siklus di 2 tahun ini, ya Golden Age ini sangat menentukan. Bukan cuma aspek gizi, tetapi aspek karakter, aspek stimulus-stimulus lain, ini kita perlu berikan. Jadi pada saat nanti dia balita, dia dewasa, stimulus itu sudah bermain.
Jadi organ-organ semua sudah bermain semua. Termasuk juga sel otak dan daya-daya kreatifnya bermain semua. Ya. Itulah harapan kita untuk program Tamasya. Dan ini dilakukan oleh BKKBN tidak hanya untuk di saat ini, tetapi pengaruhnya di ke depan ya Pak, Iya, ya, ini tahun-tahun ke pengaruh. depannya ya Pak. Iya, betul. Ya, baik di 2026 Bapak, mungkin kita masuk di sesi terakhir yang nanti kita pasti akan lanjut podcastnya di 2026 ya Pak. Iya, boleh. Insya Allah. Baik Pak, mungkin sedikit adakah selain tadi yang Bapak bilang kan ini menjadi kewajiban Iya. di seluruh provinsi termasuk kabupaten kota yang ada di dalamnya terhadap program ini. Karena kita masih 5, masih Iya. ada belasan Masih ada sekitar berapa ya? Sekitar dari 9 ya. ya dari 9 kabupaten kota yang belum Iya. ini. Silakan Pak untuk kepala daerah dan Iya. apa yang berkaitan dengan MBG ini sehingga Kalimantan Barat bisa menyeluruh untuk program MBG tepat sasarannya. Iya. Seperti itu, silakan Pak Nur Yamin. Saya ingin menyampaikan kepada kabupaten kota yang belum melaksanakan program 3B dari program Badan Gizi Nasional, kami meminta kepada pemerintah daerah untuk terus mengawal program yang mulia ini, karena program ini adalah peruntukannya buat masyarakat kita juga. Saya yakin kalau masyarakat kita punya kualitas yang baik, tentu kebanggaan kabupaten kita atau wilayah kita akan tentu sangat punya pengaruh yang besar, terutama dalam peningkatan SDM kita. Kita bangga makin banyak anak-anak Kalbar yang berkiprah di tataran nasional bahkan di tataran global. Kita ingin masyarakat Kalimantan Barat itu sehat semua. Kita ingin anak-anak kita tidak menjadi penonton di kampungnya atau di wilayah lain, tetapi anak-anak kita yang sekarang ini kita siapkan itu akan menjadi pelaku-pelaku utama dalam interaksi global maupun interaksi nasional kita. Baik, Bu Eva, apa yang ingin disampaikan mungkin dari pihak dari bidang, kemudian dari program MBG ini khususnya di Kabupaten Kuburaya, silakan Bu. Kalau di Kuburaya, yang saya harapkan itu semua masyarakat akhirnya nanti akan bisa mengikuti MBG, karena untuk saat sekarang tidak semua masyarakat yang menerima MBG. Jadi saya berharap semua daerah Kuburaya bisa menerima MBG, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita, agar gizi mereka akan lebih meningkat. Otomatis dia stunting kita akan turun. Oke. Dan memang ini menjadi salah satunya juga program gizi MBG ini salah satunya memang untuk mengurangi Angka stunting. stunting ini ya Pak ya, Iya, untuk khususnya di Kalimantan Barat dan Indonesia. Amin, amin. Baik Pak Nur Yamin, Bu Eva, terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain karena MBG ini selalu sampai 2026 ya Pak ya. Iya. Baik sahabat Insight, segitu dulu podcast kita kali ini. Saya Dina Priyatini Wardoyo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terima kasih Terima kasih. banyak. Bu Eva terima kasih.